Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi sebagai host dalam podcast Sudut Pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Nah, pada episode malam hari ini nih, Sober lihat kan ini suasananya berbeda nih daripada podcast-podcast sebelumnya karena kita nih lagi berkunjung nih. Sober tahu nggak kira-kira narasumber kita pada hari ini ada siapa nih? Mungkin daripada kita berlama-lama nih, mending kita langsung minta perkenalan nih sama narasumber yang udah ada di samping saya. Silakan Pak, kenalkan ke Sobat Bersinar yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Waalaikumsalam. pun. Ya pun. Saya selaku Kasat Res Narkoba Polres Tanggamus, AKP Mirga Nurjuanda, SOS MM. Baik, kita akan membahas kondisi peredaran gelap narkotika di Kabupaten Tanggamus. Ya, nah berarti Sober narasumber kita pada malam hari ini adalah AKP Mirga Nurjuanda selaku Kasat Res Narkoba Polres Tanggamus. Ini berarti saya hari ini bersama Pak Polisi nih, Sober. Rada deg-degan juga nih sebenarnya mau wawancara polisi. Jadi daripada kita lama-lama, kita langsung aja nih Pak ya, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin Sobat Bersinar yang ada di rumah nih mau tahu nih sebenarnya gimana sih kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Tanggamus saat ini. Baik, kami coba jelaskan untuk kondisi di Kabupaten Tanggamus untuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika cukup memprihatinkan. Bagaimana berbagai pengungkapan kami yang kami lakukan di Satres Narkoba, banyak tren pengungkapan jenis golongan 1. Mungkin di tahun 2024 kami telah melaksanakan pengungkapan sebanyak 105 kasus ya, peredaran gelap narkotika. Dari 105 LP tersebut ya, kasus tersebut ada 118 baik bandar maupun kurir maupun pemakai. Itu ada 118 laki-laki dari 15 untuk perempuan. Nah, terdiri dari 117 ada dia bandar maupun kurir dan 5 orang mungkin ada pecandu atau narkotika. Demikian. Ya, berarti kalau dilihat dari data nih Pak, dari tahun 2024 dibandingkan dengan tahun ini yang sudah berjalan setengah tahun ini, kira-kira trennya itu naik atau turun ya Pak? Kalau untuk tren itu ada turun naik, tergantung melihat pengungkapan. Kalau di tahun yang lalu untuk jenis narkoba jenis sabu-sabu selama 1 tahun itu sebanyak 171 gram. Untuk tren ya, untuk tren di pengungkapan kami untuk jenis narkoba jenis sabu-sabu itu yang banyak, tren lebih banyak marak. Karena di tahun 2025 dari Januari sampai Juni itu ada 52 kasus yang terdiri dari banyaknya jenis sabu-sabu sebanyak 102,61 gram yang kami sudah ungkap. Untuk ganja itu 1,92 gram. Untuk jenis ekstasi 5/4 gram yang sudah kami ungkap untuk sementara. Ya, oke, dari tadi sudah dijelaskan nih, ternyata jenis narkotika yang banyak disalahgunakan itu sabu, ganja. Selain jenis-jenis itu ada lagi nggak sih Pak? Mungkin yang belum pada tahu nih Sobat Bersinar, mungkin jenis baru nih. Gitu. Beragam sih, ada juga jenis sinte ya? Sinte itu melalui mapping ya, melalui media sosial maupun obat-obat ya, jenis hesimer lah. Jadi yang paling banyak nih Pak, yang paling ngetren nih di kalangan masyarakat nih, itu penyalahgunaan apa Pak? Jenis sabu-sabu. Sabu ya Pak ya? Nah, semakin maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Tanggamus nih Pak pada khususnya, sebenarnya modus operandi dari para pengedarnya apa sih Pak? Untuk modus para pengedar maupun pelaku
narkoba itu beragam. Mm. Yang kami tangani ada yang melalui jalur ekspedisi, ada yang melalui online atau mapping. Karena kami sempat amankan 3 kasus melalui online mapping itu. Kami bisa amankan sabu-sabu sebanyak 25 gram. Itu yang sering terjadi. Kalau untuk kendaraan atau segala macam, ya mungkin agak sedikit berkurang. Jadi yang paling sering itu bisa melalui ekspedisi Ya, ataupun media sosial ya Pak. ya, Ternyata betul. media sosial juga bisa menjadi wadah untuk Betul. peredaran gelap narkotika ya Betul, Pak ya. betul. Berarti ini kita nih semakin waspada sebenarnya ya Pak Betul. ya. Karena ternyata peredaran gelap narkotika itu dekat dengan kita. Betul. Nah, dari tadi data-data yang Bapak sebutkan, lalu modus-modus yang ada gitu kan tentang peredaran gelap narkotika. Jadi langkah-langkah apa nih Pak yang sudah dilakukan khususnya oleh Satres Narkoba Polres Tanggamus untuk menanggulangi nih permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Tanggamus? Untuk langkah-langkah yang kami sudah laksanakan, yang pertama pengungkapan kasus. Pengungkapan kasus dari beberapa wilayah Kabupaten Tanggamus sudah kami gencarkan melalui tim operasional kami. Yang kedua, kami melakukan patroli mendukung program Bapak Kapolres dengan moto berteman, berani, terlihat, dan bermanfaat dengan fungsi kepolisian yang berbeda. Artinya dari satuan fungsi lain yang bergabung untuk memantau situasi wilayah kerawanan banyaknya peredaran narkoba. Terus selain itu kami juga melakukan kerjasama baik melalui BNN atau melalui pencegahan tadi, ya, berbagai titik baik sekolahan maupun di instansi-instansi melakukan penyuluhan untuk ngumpulir atau mengendalikan bagaimana supaya untuk peredaran gelap narkotika di Kabupaten Tanggamus itu bisa teratasi atau bisa mengurangi. Iya, berarti kan ternyata permasalahan narkotika ini bukan hanya tanggung jawab dari Res Narkoba aja ya Pak ya. Betul. Jadi tetap berkolaborasi dengan satuan-satuan yang lain ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin sobat bersinar yang ada di rumah ini belum tahu nih Pak. Bagi penyalahguna narkotika, sebenarnya itu tuh apakah dipidana atau ada sanksi lain gitu Pak? Ya. Dapat kami jelaskan untuk pelaku mungkin apabila memang dari pelaku penyalahguna itu menyalahgunakan, arti dia melakukan pidana, otomatis dia akan melaksanakan hukuman pidana. Apabila tapi dia itu selaku pengguna dan bersedia untuk dilakukan rehabilitas, ya karena langkah-langkah tuh rehabilitas itu kan yang pertama mungkin untuk pemakaian dalam 1 hari itu adalah 1 kali. Dia tidak terlibat jaringan, bukan residivis, terus adanya pengajuan ya mungkin dari pihak wali atau orang tuanya yang diajukan ke pihak kami dan kami meneruskan ke pihak BNN untuk dilakukan asesmen terpadu tadi. Adapun langkah-langkah asesmen terpadu tadi itu kan ada tim ahli baik dari tim hukum maupun tim medis, karena tidak semua pengguna yang kita lihat gitu bisa dilakukan rehabilitas. Tergantung bagaimana nanti hasil tim asesmen terpadu tadi bisa melihat apakah terjangkit atau memang terlibat jaringan. Nah, itu tadi ya. Artinya tidak semua yang arti pengguna memang itu bisa dilakukan rehabilitas. Apabila hasil dari asesmen terpadu tadi dia ada terlibat jaringan, mungkin ada hukuman sanksi pidana tadi. Iya, artinya nih ternyata masih ada kesempatan ya Pak ya. Betul. Apabila kita tertangkap nih sama pihak Polres untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Betul. Apabila dia tuh murni penyalahguna ya Pak ya, tidak terlibat jaringan, bukan residivis. Betul. Nah, apabila tersangkanya nih Pak, dia tuh tidak direhabilitasi, ancaman hukumannya tuh kira-kira dari berapa tahun sih Pak? Mungkin biar sobat bersinar yang ada di rumah ini tahu nih dan waspada gitu. Iya. Untuk kita kenakan pasal 112 itu ancaman dia
minimal dia 4 tahun sampai 20 tahun penjara. Apabila dia melebihi nanti 5 gram, dia ada 5 tahun sampai seumur hidup. Jadi ketika memang dia pasalnya, dia selaku bandar atau memang kurir, kita kenakan pasal 114 tadi. Dengan ancaman tadi 6 sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dan bisa juga hukuman mati. Tuh, kan ngeri banget ya sober ya. Ternyata ancaman hukuman tentang penyalahgunaan narkotika ini beragam nih, 5 tahun sampai 20 tahun, ada yang 5 tahun sampai dengan hukuman mati nih. Jadi jangan sampai nih sober kenal dan menyalahgunakan narkotika, apalagi sampai berurusan sama Pak Mirga. Nah, kita lanjut nih Pak. Tadi saya tertarik nih Pak dengan asesemen terpadu. Itu ternyata kolaborasi antara Polres dengan bekerjasama dengan BNN Kabupaten Tanggamus dan juga Kejaksaan Negeri ya Pak ya. Tadi kan Bapak menjelaskan nih, ternyata apabila kita tertangkap nih, itu pihak keluarga yang mengajukan ke pihak kepolisian untuk dilakukan asesmen terpadu. Betul. Oh begitu ya Pak? Iya. Lalu apakah semua pihak keluarga yang mengajukan itu akan diterima nih Pak? Ya. Dan itu bagaimana sih Pak kriteria yang akan dilakukan asesmen terpadu? Ya. Baik, kami jelaskan itu ada tahap-tahapan tertentu untuk dilakukan asesmen terpadu. Surat tersebut kita kirimkan ke BNN, ya, baik BNN Kabupaten maupun BNN Pusat. Itu akan dicek kembali keterlibatan atau pelaku tersebut, apakah memang terlibat jaringan atau memang murni dia pengguna. Karena tidak serta-merta, mungkin 1 hari dikirimkan, 2 atau 3 hari itu penelitian apakah dia itu murni memang penyalahguna atau pemakai. Apabila pemakai, mungkin direkom atau dibuatkan surat resmi untuk dilakukan asesmen atau diuji atau diteliti oleh pihak medis maupun hukum, antara mungkin dari pihak Polri, pihak BNN dan Kejaksaan yang dilakukan asesmen atau komunikasi tadi melalui case kompren ya, case kompren itu ya. Apabila memang nanti hasil dari asesmen tersebut wajib dan harus dilakukan rehab, nah itu tadi untuk dilakukan rehabilitas tadi itu. Iya, berarti ada nggak sih Pak jangka waktunya nih dari penangkapan sampai dilakukannya asesmen terpadu? Iya, untuk jangka waktu karena memang sudah ada ketentuan dari BNN sendiri bahwasannya untuk pengajuan rehabilitas itu selama 3 hari. Selama 3 hari pengajuan. Apabila dari pihak keluarga bahwa memang benar dari pihak keluarga itu penyalahguna, bisa langsung mengajukan untuk dilakukan rehabilitas. Dan kami lanjutkan dan kami teruskan ke pihak BNN berkirim surat untuk dilakukan asesmen terpadu. Nah, itulah langkah-langkah dari asesmen tadi, langkah-langkah dari pihak BNN mengecek, cross check kembali nama tersebut itu sudah terlibat jaringan atau memang sudah berulang kali atau residivis. Karena residivis tidak bisa dilakukan rehabilitas. Nah, apabila seseorang ini nih Pak, dia sudah dilakukan asesmen terpadu, lalu dia diberikan keputusan untuk rehabilitasi. Setelah itu apakah status hukum dia hilang gitu Pak? Jadi kan misalnya nih, seseorang itu jadi sebelumnya tidak pernah nih Pak terlibat hukum, lalu tertangkap oleh pihak Polres. Selanjutnya ternyata setelah asesmen terpadu, dia itu diberikan rehabilitasi. Apakah itu akan mempengaruhi status hukum dia nih Pak? Misalnya dia ingin membuat surat keterangan tentang kepolisian gitu. Untuk proses hukum yang kita lakukan, karena kita harus pertama pengecekan atau penelitian melalui lab urin maupun BB tersebut. Apabila memang ada BB ya narkotika, ya maksudnya dalam arti narkotika itu dalam pemakaian 1 kali ya. Kalau jenis sabu-sabu dia di bawah 1 gram. Kalau umpama dia ekstasi di bawah 8 butir lah, masih 8 butir, baru bisa dilakukan asesmen. Untuk status hukum yang bisa kami lihat, karena proses untuk melakukan asesmen atau RJ Restoratif Justice kami itu tetap kami buatkan
laporan polisi, dan kami ajukan untuk SPDP ke pihak kejaksaan. Lalu ini prosesnya ya, yang kita jelaskan untuk prosesnya. Setelah 3 hari diterima oleh pihak BNN untuk surat kami, ada rekomendasi dari pihak BNN untuk dilakukan kapan untuk dilakukan asesmen tadi. Nah, dari tim medis maupun tim hukum yang ada, diantaranya itu ada pihak kejaksaan, pihak BNN, pihak Polri, itu dilakukan wawancara terhadap pelaku atau penyalahguna itu sendiri. Karena itu keputusan dari BNN bahwa itu harus ada rekom dari BNN, baik dia itu rawat jalan atau rawat inap, kami segera mungkin melakukan gelar khusus yang dipimpin setingkat itu Kasat Res Narkoba atau langsung dipimpin oleh Kapolres maupun Wakapolres gitu ya, untuk dilakukan asesmen tadi. Hasil dari gelar khusus tadi ingin menentukan apakah hasil dari rekomendasi dari BNN tadi bisa di justice bisa disampaikan kekuatan hukum jelas gitu, karena memang harus ada ketentuan dari internal kami maupun eksternal yang menyampaikan bahwasannya rekomendasi dari pihak BNN tadi memang sudah berkekuatan hukum. Setelah dari pelaksanaan tersebut, kami mengirimkan kembali surat penetapan penghentian lidik ataupun sidik untuk berkas tadi. Nah, untuk status dari penyalahguna tadi, apabila membuat surat kelakuan baik mungkin dia mau bekerja. Itu ada catatan tersendiri. Catatan tersendiri di surat kelakuan baik tadi bahwa pernah melakukan ini. Gitu. Itu ada catatan tersendiri. Oke, berarti dia tetap tertulis nih Pak ya? Ya, betul. Jadi sober nih, walaupun nanti sudah dilakukan rehabilitasi setelah proses TAT itu tetap akan mempengaruhi nih surat kelakuan baik. Jadi udah deh jangan sampai mengenal nih yang namanya narkotika. Tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Pak, ternyata penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya di Kabupaten Tanggamus itu kan sudah sangat mengerikan ya Pak. Betul. Kira-kira itu yang paling banyak nih Pak, itu penggunanya dari usia berapa sih Pak? Kalau pengguna ini berkisar dari umuran 14 tahun sampai umur 52 tahun. Itu artinya kan dari usia SMP ya Pak ya? Iya, betul. Usia SMP sampai usia sudah termasuk tua lah ya Pak, 52 tahun betul, ya Pak ya? Betul. Nah tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Pak, tadi kan obrolan kita sangat tegang gitu kan, dan mencekam gitu, karena kita bahasnya hukuman, terus tersangka gitu kan. Nah, boleh dong Pak cerita nih ke Sober, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang unik gitu selama Bapak menjalankan tugas sebagai Kasat Narkoba di Polres Tanggamus? Iya. Ada sih pengalaman unik sedikit mungkin ya, tidak banyak. Di saat mungkin tim Osnal bersama KBO dipimpin langsung itu, walaupun memang ada salah satu tokoh tim granat di tempat tertentu yang kami amankan pelaku maupun penyalahguna, ada yang kabur itu berteriak maling gitu. Artinya memang mereka nyampaikan mungkin ada rasa ketakutan tadi, makanya sampai teriak maling gitu. Padahal sudah ada tim lain atau memang ada warga yang ada berada di situ masih menyampaikan dia lari ketakutan, menyebutkan lari maling aja tadi. Kami kesannya ya mungkin ya alhamdulillah mungkin dari ada salah satu tokoh tim granat ada mengucapkan rasa terima kasih terhadap kami bahwa telah melakukan pengungkapan di daerah tertentu gitu. Kami ucapkan terima kasih itu aja, bahwa ada bukti dukungan bahwa tim granat siap mendukung kami untuk berantas narkoba di Kabupaten Tanggamus. Jadi ketika ingin menangkap tersangka, malah tersangka lari dan meneriaki maling gitu ya Pak ya? Betul. Tapi aman kan ya Pak ya? Aman ya, tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tetap ditangkap kan ya Pak? Ya, tetap ditangkap. Iya. Sebelum kita tutup nih Pak, ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini, boleh dong Pak Kasat nih memberikan pesan-pesan nih kepada sobat bersinar yang ada di rumah untuk jangan sampai nih menyalahgunakan narkotika. Untuk seluruh
masyarakat Kabupaten Tanggamus waspada dan selalu hati-hati terhadap penyalahgunaan narkotika. Karena dimanapun berada, itu tetap selalu mengintai kita. Selalu mengintai generasi penerus kita. Apabila memang ada informasi, bisa memberikan informasi kami langsung maupun dari pihak BNN untuk baik melakukan pendidikan maupun pencegahan. Nah, tetap waspada terhadap penyalahguna narkotika. Kita sebagai masyarakat boleh kayaknya Pak ternyata memberikan informasi ke pihak Polres. Bisa. Biasanya kan masyarakat itu takut nih Pak mau ngasih informasi tuh. Takut nanti diaduin atau dicepuin gitu. Itu aman nggak sih Pak kita sebagai pemberi informasi? Untuk sementara ini yang kami dapati untuk informasi yang kami dapat baik WA maupun telepon terhadap kami itu kami rahasiakan dan tidak kami publikasikan terhadap umum bahwasannya pemberi informasi bahwa hak orang tersebut itu melakukan tidak. Kami tetap rahasia. Berarti aman sober, data sober yang memberikan informasi ke Pak Kasat terjaga. Iya, jadi kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Tanggamus nih dan seluruh sobat bersinar yang menonton pada malam hari ini, mari kita dukung aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional untuk dapat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Tanggamus. Bagi masyarakat yang belum menyalahgunakan, jangan sampai menyalahgunakan narkotika, dan apabila sudah menggunakan bisa nih datang rehabilitasi ke kantor BNN Kabupaten Tanggamus, jangan sampai ketemu Pak Mirga. Jadi buat sobat bersinar yang ada di rumah, ayo sama-sama kita perangi narkoba untuk mewujudkan Tanggamus bersinar, bersih narkoba. Sekian podcast sudut pandang kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Mirga sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih. Sampai jumpa di podcast sudut pandang episode selanjutnya. Saya Oti Pratiwi selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.